Dan Kak Erin yang akan memandu jalannya diskusi selama kelompok 5 ini diskusi. Ayo, Rin. Bu, mohon izin share screen, Bu. Ya, boleh, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan online di mana. Nama saya Erin Anindya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 5 dengan judul makalah dengan judul presentasi pemeliharaan ternak di pertambangan batubara. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya akan memperkenalkan nama dan anggota kelompok. Yang pertama ada Siti Kamilah, lalu ada Mawar Lestari Febrianti, lalu ada Siti Gina Fauziah, lalu ada Muhammad Syawal Adiansyah, lalu ada Deswita Adelia, lalu ada Ali Hasbi, lalu ada Amarilia Rizia, lalu ada Rizvi Sevia, lalu ada Baginda Akbar, lalu ada sendiri Erin Anindya, dan lalu ada Alvan Effendi. Sebelum memulai presentasi, saya akan membuka dulu dengan pembukaan. Supaya kegiatan kita lebih mendapat berkah, mari kita buka kegiatan perkuliahan online ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki sesi kedua, yaitu presentasi yang akan dimulai dengan definisi. Silakan pada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut data BPS Statistical Review World of Energy, Indonesia merupakan negara penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan banyaknya lahan bekas pertambangan yang sudah tidak terpakai
terpakai. Maka dari itu lahan tersebut direklamasi atau direvitalisasi kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya menjadi lahan peternakan. Gambar di samping merupakan contoh dari lahan pertambangan yang diubah menjadi lahan peternakan, tepatnya ada di Kalimantan Timur. Boleh di next. Area bekas tambang batu bara memiliki pH bahan dan populasi mikroorganisme yang rendah. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya pembebasan tanah, karakteristik tanah yang cocok ditanami tanaman pakan. Upaya pembenahan tersebut dilakukan dengan inokulasi mikroba tanah, pengapuran, pemupukan anorganik, dan menambah bahan organik. Dan dengan bertambahnya lahan peternakan, diharapkan adanya penurunan pembelian ternak dari luar negeri, serta dapat memenuhi ketahanan pangan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mengenai komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua unsur hayati terdapat di sekitar ternak, misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian ada komponen abiotik yang merupakan komponen fisik tidak hidup dari lingkungan. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang bergantung pada faktor fisik dan kimia lingkungannya. Selanjutnya adalah contoh komponen dari biotik, yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini bisa berupa rumput maupun pohon yang terletak di peternakan bekas tambang batu bara, yaitu rumput sebagai sumber pangan yang utama bagi ternak. Kemudian ada hewan yang berupa sapi atau hewan ternaknya itu sendiri. Kemudian ada cacing, ada serangga berupa belalang, dan ada burung. Kemudian ada manusia yang merupakan faktor terpenting dari peternakan ekstensif di area bekas tambang batu bara. Next. Kemudian ada komponen abiotik, yaitu air. Air sangat berfungsi salah satunya untuk minum ternak, kemudian sebagai pelarut mineral dalam tanah untuk mempermudah tumbuhan menyerap air itu sendiri. Kemudian ada tanah, selain sebagai berpijak makhluk hidup, tanah juga berfungsi untuk tumbuh tanaman. Kemudian ada suhu, kemudian cahaya untuk membantu fotosintesis tumbuhan dan bertumbuhnya hewan ternak. Ada udara, tekanan udara, topografi, yaitu letak suatu tempat dilihat dari atas permukaan laut. Kemudian ada iklim, yaitu di mana Indonesia sendiri memiliki dua iklim, yaitu musim panas dan musim hujan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revitalisasi lahan. Nah, pertama-tama, apa sih pengertian umum dari revitalisasi lahan itu? Pengertian umum atau pengertian singkat dari revitalisasi lahan, yaitu mengembalikan fungsi vital dari suatu lahan. Nah, mengembalikan fungsi vital itu bagaimana? Yaitu upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali di suatu kawasan, dan ketika sudah dibangun kembali, fungsi dari suatu lahan tersebut dapat meningkat dari fungsi sebelumnya. Nah, hubungannya apa dengan peternakan ini? Bisa dilihat di gambar. Tempat tambang atau pertambangan yang asalnya sulit untuk ditumbuhi tanaman, dapat ditumbuhi tanaman dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk memberi makan ternak. Nah, selain itu, pada gambar juga ada suatu kubangan air yang dapat dijadikan sebagai tempat minum ternak. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup reklamasi lahan, yaitu meliputi pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya.
Nah, sasaran akhir dari reklamasi tersebut adalah terciptanya lahan bekas tambang yang kondisinya aman, stabil, dan tidak mudah. Kegiatan reklamasi terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama ada pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya. Yang kedua ada mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatannya selanjutnya. Boleh di next? Nah, salah satu cara remediasi area pertambangan adalah dengan fitoremediasi yang memanfaatkan tanaman sebagai bioakumulator dalam memindahkan logam berat ke akar atau ke tajuk tanaman. Nah, untuk tercapainya reklamasi perlu dilakukan dengan berbagai kombinasi cara remediasi, yaitu dengan input kompos, pupuk, biosolid, penggunaan topsoil, tanaman, dan mikroba. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai keseimbangan ekosistem yang ada di lahan bekas pertambangan. Pertama-tama, sistem pertambangan pada umumnya dilaksanakan dengan cara tambang terbuka. Nah, tambang terbuka ini merupakan metode gali isi kembali, menggunakan metode gali isi kembali atau backfilling methods yang disesuaikan dengan kondisi cadangan dan kualitas struktur geologi batubara yang ada. Metode backfilling sendiri berfungsi untuk memperkecil luas lahan terbuka akibat kegiatan pertambangan itu sendiri. Nah, lalu ada dampak-dampak yang terjadi akibat kegiatan pertambangan ini seperti menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, lalu terjadinya degradasi pada daerah aliran sungai, perubahan bentuk lahan, dan lepasnya logam-logam berat yang masuk ke perairan. Nah, dampaknya untuk secara fisik terjadinya perubahan kondisi tanah. Selain itu juga perubahan kondisi tanah ini mengakibatkan kesuburan tanah yang rendah. Kesuburan tanah menjadi rendah dikarenakan tanah bagian atas digantikan oleh tanah dari bagian bawah yang kurang subur. Sebaliknya, tanah yang ada di bagian atas itu yang memiliki kesuburan yang bagus berada di bawah. Dengan demikian, populasi hayati yang untuk solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama ada konsep istirahat dan penggunaan pengembalian. Karena tanah bagian atas yang memiliki kesuburan yang baik berada di bagian bawah, populasi tanah menjadi terbenam dan hilang atau sehingga tanah tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu selain merusak ekosistem kesuburan tanah, pH dan keberadaan nutrisi di dalam tanah juga menjadi rendah. pH menjadi lebih rendah dikarenakan adanya kandungan logam berat metal sulfida yang tinggi yang menyebabkan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor rendah, serta terjadinya reaksi asam dan tanah. Hal ini merupakan masalah penting karena pH yang rendah akan membuat tanah memiliki sifat yang toksik yang akan mengakibatkan penurunan fosfor. Otomatis apabila terjadi penurunan fosfor atau terjadinya penurunan unsur hara, kandungan nutrisinya juga akan menurun atau rendah. Selain mengganggu ekosistem di lahan tanah, kegiatan pertambangan juga dapat mencemari air karena air asam tambang berpotensi mengandung logam berat yang dapat mengganggu kelangsungan hidup biota di sekitarnya. Selain tidak baik untuk digunakan atau dikonsumsi oleh hewan ternak, apabila air yang terkontaminasi oleh logam berat digunakan oleh manusia juga cukup berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya cara mengubah lahan pasca pertambangan menjadi lahan peternakan, yaitu dengan cara melakukan reklamasi. Nah, apa sih reklamasi itu? Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki
atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna. Mengapa sih kegiatan reklamasi itu harus dilakukan? Yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau yang tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Tujuan utama dari reklamasi tambang yaitu agar lahan yang rusak akibat dari kegiatan penambangan dapat berfungsi kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya, dan meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai, seperti pencemaran lingkungan, banjir, dan longsor. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengembalikan lahan dengan kondisi semula, dan lahan tersebut dapat ditumbuhi rumput-rumput untuk dapat digunakan sebagai pakan ternak. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Deswita terkendala jaringan sepertinya ya. Deswita. Halo. Ya, jaringannya blank ya. Iya, Ibu, jaringannya lagi ini. Mulai lagi aja. Ya, mulai lagi. Oke, Ini sudah terdengar kok. Jenis-jenis hijauan yang dapat tumbuh di lahan pasca pertambangan batu bara. Hijauan pakan yang terdapat di lahan pasca penambangan umumnya adalah jenis rumput dan atau leguminosa menjalar yang sengaja ditanam sebagai tumbuhan penutup tanah serta berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Yang pertama ada rumput gajah. Rumput gajah yang ditanam pada tanah yang terkontaminasi tembaga atau CU lebih baik ditambahkan fosfat supaya rumput gajah tersebut dapat tumbuh di lahan pasca pertambangan. Kemudian yang kedua ada rumput indigofera. Indigofera merupakan jenis leguminosa pohon yang adaptif untuk lahan pasca tambangan batu bara. Indigofera dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai 1.200 meter dan total produksi segar 52 ton per hektar per tahun. Next. Kemudian yang ketiga ada Paspalum conjugatum. Rumput Paspalum conjugatum atau yang biasa kita sebut sebagai rumput kerbau memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap faktor lingkungan terutama cahaya dan tanah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Daru et al. Pada tahun 2012 bahwa rumput Paspalum sp ini merupakan rumput yang ditemui di lahan pasca tambang. Jenis tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang mudah hidup pada lingkungan yang miskin unsur hara dan tinggi pencahayaannya. Paspalum conjugatum juga mudah tumbuh di area yang miskin unsur hara, di mana penyebaran utamanya melalui biji dan stolon, serta mudah tumbuh pada material apapun yang melintas di sekitarnya. Kemudian yang keempat ada Cyperus rotundus. Cyperus rotundus merupakan rumput teki yang tergolong dalam famili Cyperaceae. Meskipun tidak memiliki palatabilitas yang tinggi, tumbuhan ini juga dimakan oleh sapi. Cyperus rotundus memiliki kemampuan berkembang biak hampir di seluruh jenis tanah. Cyperus rotundus mampu bertahan di tempat yang tinggi kelembapan tanah dan pH-nya, tetapi tidak tahan pada tanah dengan kandungan garam yang tinggi. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di area yang miskin akan unsur hara seperti di pinggir jalan, padang rumput, dan tempat-tempat yang merupakan ekosistem alami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada hewan yang cocok untuk dikembangbiakan di lahan bekas batu bara. Di Kutai Timur ada lahan bekas penambangan batu bara
milik PT Kaltim Primapol menjadi kawasan peternakan sapi terpadu yang mengembangkan sapi Bali. Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menangani kasus tersebut berkata penelitian mengenai kandungan daging sapi di lahan eks tambang dimulai sejak tahun 2004 dan ternyata hasilnya aman dan baik untuk dikonsumsi. Selain itu secara ekonomis juga bagus dan dapat dikembangkan dan sudah mulai terlihat hasilnya. Bisa di next. Dan tidak hanya membudidayakan sapi potong, Pesat juga sudah menggunakan sapi perah dan sudah memproduksi susu segar. Namun untuk memenuhi kebutuhan pakan, Pesat juga masih membutuhkan bahan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selanjutnya akan Baik, jadi untuk sistem pemeliharaan yang biasanya digunakan pada ternak di lahan bekas pertambangan, biasanya menggunakan sistem pemeliharaan ekstensif, yaitu ternak dipelihara dengan cara dilepas di padang pengembalaan. Next. Kelebihan dari pemeliharaan ekstensif ini, 1, menghemat biaya pembuatan kandang, 2, menghemat biaya pakan, 3, biaya tenaga kerja sedikit, tidak perlu khawatir tentang kepadatan kandang yang bisa menimbulkan penyakit. Untuk kekurangan dari sistem pemeliharaan ekstensif ini, yang pertama beresiko tinggi untuk hilangnya hewan ternak, kedua beresiko terjangkitnya penyakit, ketiga pakan menjadi tidak sesuai kebutuhan, keempat susah untuk dapat genetik yang baik, kelima produktivitas untuk menghasilkan daging dan telur menjadi rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kesimpulannya, karena terbatasnya jumlah lahan, membuat peternak tidak dapat menggembalakan ternaknya. Oleh sebab itu, kita perlu memanfaatkan lahan-lahan yang sudah tidak terpakai, seperti lahan bekas pertambangan. Lahan bekas pertambangan ini dapat dimanfaatkan menjadi lahan pengembalaan ternak dengan syarat sebelum digunakan lahan tersebut harus direvitalisasi terlebih dahulu, supaya ternak dapat merumput di lahan tersebut. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Presentasi sudah selesai. Sebelumnya Ibu, apa ada sesi tanya jawab? Ya. Tanya jawab pertanyaan untuk mungkin hanya 3 orang saja dulu ya. Kita batasi 3 orang saja dulu. Bertanya. Ya. Silakan Tansin. Ayo. Yang pertama ada Nasya Septiani. Baik, terima kasih Perkenalkan Sinta Septiani dengan 3 digit NPN akhir 031. Jadi yang Nasya, adalah kok nggak kecil Nasya? Oh ya, terdengar Ibu? Apa terdengar? Ya. Sok balik lagi Nasya, berapa NPM terakhirnya? 031 Ibu. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan lahan bekas pertambangan atau reklamasi tersebut. Lalu apakah ada faktor-faktor tambahan yang mempersulit pemulihan lahan bekas pertambangan? Sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Nasya. Selanjutnya ada Dea Alvita Junior. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Alvita Junior. Dengan NPM akhir 277, izin bertanya mengenai tadi kan dikasih tanaman yang bisa dipakai untuk sebagai fitoremediasi. Nah, sama tanamannya kan tadi seperti rumput kecil, rumput gajah. Lalu itu cara yang harus diperhatikan dalam pemilihan tanaman untuk fitoremediasi itu apa aja? Lalu sistem penanamannya gimana? Baik, terima kasih Dea. Selanjutnya ada Ahmad Gifari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ahmad Gifari dengan NPM terakhir 070. Tadi telah dijelaskan bahwa ada jenis tanaman hijauan sebagai pakan yang dapat ditanam di lahan bekas pertambangan ini.
Meskipun demikian, masih adanya karakter pembatas, itu adalah pH rendah, bahan organik rendah, kapasitas tukar kation rendah, dan ekstrim. Pertanyaannya, apakah hasil pakan ini akan baikkah untuk ternak atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Gifari. Sudah 3 orang yang mengajukan pertanyaan. Untuk yang lainnya, mohon maaf. Terima kasih. Oke, kelompok 5 perlu waktu tidak untuk membuat menyusun satu jawaban. Perlu waktu. Iya, Ibu. Kita masih diskusi. Oke, kalau begitu untuk menghemat waktu, sementara kelompok 5 menyusun jawaban, ya, maka silakan untuk kelompok 3 presentasikan dulu, ya. Kelompok 3 presentasi dulu. Nanti selesai kelompok 3 presentasi, kelompok 5 siap menjawab, ya. Gitu ya. Baik, Ibu. Oh ya, kelompok 3 sudah siap. Baik, Bu, saya izin share screen. Silakan. Siapa moderatornya? Saya, Ibu. Gustin. Oke, tim. Sebelumnya, apakah suara saya jelas, Ibu? Ya, bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Ibu Dr. Insinyur Listati Marlina, SPTMP IPM. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir di pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Augustin Rizkia selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 3 dengan judul Peternakan Ekstensif di Ladang Penggembalaan. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 sendiri. Yang pertama ada Alvina Raihan, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Gina Nur Kamilah, yang ketiga ada Muhammad Agus Rinaldi, yang ketiga ada Nasya Septiani, selanjutnya ada Naura Firdausi, ada Puput Rizky, Riko Rizky, Safira Marwa, Olga Testalonika, dan juga Verly Dwi Putri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasya. Baik, terima kasih Utin. Jadi sebelum kita masuk pada solusi dari kasus yang Ibu berikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pemeliharaan secara ekstensif. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, sistem pemeliharaan ternak secara ekstensif adalah pemeliharaan yang dimana ternak itu dipelihara atau dilepas di padang pengembalaan. Nah, dalam sistem ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu ternak yang dipelihara ekstensif dan ladang atau lingkungan yang digunakan untuk memelihara ekstensif itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada ternak. Nah, poin pertama yang perlu diperhatikan adalah lahan yang dibutuhkan itu harus luas ya. Daya tampung dalam 1 hektar itu hanya menampung 1-2 ekor ternak saja. Lalu yang selanjutnya ada keamanan pada ternak. Nah, karena dalam pemeliharaan ini tidak adanya kontrol dari pemilik ternak, maka harus diperhatikan pagar pembatas agar ternak tidak dapat masuk ke kebun petani atau masuk ke kebun. Lalu selanjutnya ada pemberian pakan. Nah, pada pemeliharaan ternak secara ekstensif, pemberian pakan perlu diperhatikan dari rumput yang ditanam di ladang pengembalaan. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian penyakit. Nah, perlu diperhatikan pula karena pemeliharaan ternak secara ekstensif ini, peternak jarang memperhatikan penyakit yang terjadi pada ternak. Nah, ternak yang terkena penyakit itu harus segera diobati agar tidak mempengaruhi terhadap produktivitas dan tidak menular. Ternak yang terkena penyakit pun dapat menimbulkan kerugian apabila terjadinya kematian pada ternak.
Lalu yang kedua ada lingkungan. Nah, poin-poin yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada kesuburan tanah. Nah, tanah yang subur akan berdampak baik bagi pertumbuhan tanaman karena tanah yang subur memberikan unsur mineral sebagai tempat cadangan makanan dan sebagai tempat bertumpu untuk tegak. Nah, faktor lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah adalah tingkat bentuk hara yang tersedia bagi tanaman. Tingkatan tersebut tergantung banyak faktor, diantaranya adalah kelarutan zat hara, pH, kapasitas pertukaran kalori, tekstur tanah, dan jumlah organiknya. Lalu yang selanjutnya ada air. Nah, air yang terbatas dapat mempengaruhi fotosintesis dan perluasan daun karena tekanan air yang mempengaruhi pembukaan stomata perluasan sel. Nah, air berfungsi untuk fotosintesis, penguapan, pelarutan zat hara dari atas ke daun. Nah, jika ketersediaan air terpenuhi, maka seluruh proses metabolisme tubuh berlangsung berakibat produksi tanaman tinggi. Lalu yang terakhir ada tanaman yang ditanam. Nah, pada padang pengembalaan yang baik adalah yang produksi hijauan tinggi dan kualitasnya juga baik. Nah, pastura yang baik nilai cernanya adalah pastura yang tinggi. Kanopinya itu 25 sampai 30 cm setelah dipotong. Hijauan pastura membutuhkan periode istirahat untuk tumbuh kembali 16 sampai 36 hari setelah dipotong. Oleh sebab itu, pastura digembalai secara rotasi untuk memberikan kesempatan bagi hijauan untuk tumbuh kembali dan juga untuk mencegah infeksi cacing. Nah, hijauan tersebut diantaranya adalah rumput Brachiaria decumbens atau BD, stargrass, dan leguminosa. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kenapa share screen-nya di stop, Olga? Maaf Bu, tadi keputus, terus ganti ini juga PowerPoint. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini aku bakal ngajakin kalian buat identifikasi komponen biotik dan abiotik nih. Jadi aku ingin kalian semua tuh ngebayangin kalau kalian tuh lagi ada di ladang penggembalaan, di mana di situ ada hewan-hewan ternaknya. Kalian boleh ngebayangin kalau di depan kalian tuh ada sapi atau mungkin ada kuda. Kalian mau ngebayanginnya mungkin domba atau kambing, boleh aja. Tapi di sini, di foto ini kita punyanya sapi. Jadi kita bakal langsung aja nih mengidentifikasi komponen biotik dan abiotiknya. Tapi sebelumnya kalian pasti udah inget kan, udah tahu lah kalau komponen biotik itu merupakan komponen hidup atau bisa kalian sebut dalam makhluk hidup, sedangkan abiotik itu merupakan komponen yang tidak hidup. Nah, komponen biotik kita coba identifikasi yuk. Nih, yang pertama kalian bakal ngeliat hamparan padang rumput. Nah, rumput-rumput ini tuh termasuk ke dalam komponen biotik yang disebut dengan produsen. Kenapa sih disebut produsen? Nah, karena rumput-rumput ini tuh dapat menghasilkan makanannya sendiri, makanya disebut dengan produsen. Nah, kita lihat lagi komponen biotiknya ada hewan ternak. Hewan ternaknya di sini sapi. Nah, sapi ini juga termasuk komponen biotik yang disebut dengan konsumen tingkat 1. Nah, kenapa sih disebut konsumen tingkat 1? Karena sapi-sapi ini tuh memakan langsung dari hijauannya atau dari produsennya. Jadi konsumen tingkat 1 itu langsung memakan ke produsennya. Tapi kalau kalian ngebayangin ya, kalau kalian lagi di padang rumput, pasti nggak cuma ada hewan-hewan ternak kan? Pasti ada juga hewan-hewan kecil lainnya, kayak mungkin ada serangga, ada burung, ada ulat. Nah, yang kayak gitu juga termasuk komponen biotik dari padang penggembalaan. Udah dari hewan-hewan kecil. Recording in progress. Kayaknya ada juga konsumen tingkat 2. Betul, konsumen tingkat 2 itu bisa dibilang manusia. Tapi di sini Fir gak ada nih manusianya. Nah, tapi teman-teman, walaupun ini tuh ternaknya ekstensif, manusia juga diperlukan perannya. Karena kalau misalkan ternak-ternak itu tidak diawasi secara langsung, itu bisa aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak misalkan nih tiba-tiba hewannya dicuri atau apa. Jadi tetap dibutuhkan
dibutuhkan peran dari si peternak ini. Walaupun nantinya si peternak ini tuh juga termasuk kan konsumen tingkat 2 ya, yang bisa memakan konsumen tingkat 1. Jadi bisa dikonsumsi nih si sapi-sapinya oleh manusia. Nah, selain itu ada juga predator. Sangat memungkinkan sekali ada predator. Mungkin nggak singa atau harimau, enggak, tapi ada ular. Nih kan di sebelah sini juga ada tuh di PPT-nya ada ular. Nah, ular ini juga tergantung ukurannya. Misalkan ukurannya lebih kecil dibandingkan sapi yang besar banget. Mungkin dia akan mengincar sapi-sapi yang lebih kecil atau mungkin anak sapinya. Nah, kita udah membahas komponen biotiknya. Sekarang kita masuk ke komponen abiotik. Apa komponen biotik? Abiotik tadi komponen yang tidak hidup. Seperti yang bisa kalian lihat, komponen yang abiotik itu pasti ada tanah, ada air, ada matahari, ada udara. Nah, tadi kan ada rumput ya. Rumput kalau nggak ada tanah gimana mau tumbuhnya. Tapi tanah ini juga butuh air, butuh zat hara buat menumbuhkan si rumputannya. Nah, maka kalian bisa menyimpulkan kan bahwa ini tuh ada hubungan timbal baliknya antara komponen biotik dan abiotiknya. Jadi yang hubungan timbal balik ini dinamakan ekosistem. Timbullah pertanyaan nih, ekosistem. Gimana kalau ekosistemnya tuh nggak seimbang? Nah, kita tuh bakal bahas hari ini. Nah, mungkin bakal dibahas sama rekan aku. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Safira sebelumnya. Dalam melakukan pemeliharaan secara ekstensif atau melepaskan ternak di padang pengembala juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk peternak dalam melakukan pemeliharaan secara ekstensif itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya itu, yang pertama, dalam pemeliharaan ekstensif ini itu akan menghemat biaya pembuatan kandang dan juga biaya tenaga kerja. Karena seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, pemeliharaan secara ekstensif juga dengan cara melepas ternak di padang pengembala sehingga ternak itu tidak memerlukan banyak biaya untuk pembuatan kandang maupun biaya tenaga kerjanya seperti pemberian pakan dan juga sanitasi kandang. Nah, yang kedua ada menghemat biaya pakan. Masih berkaitan dengan yang tadi dan juga yang ada di foto ini kan dalam pemeliharaan ekstensif itu ternak dapat mencari makanannya sendiri dan yang ada di padang pengembala itu. Nah, maka hal itu tuh akan sangat menghemat biaya pakan dari peternaknya. Nah, yang ketiga ada tidak perlu khawatir karena kepadatan kandangnya itu yang akan menimbulkan penyakit. Bisa dilihat dari gambar ini kan ada kandang yang cukup padat gitu dan hal itu dapat menjadi sarang penyakit juga, terutama pada penyakit yang dapat menular seperti penyakit antraks pada sapi. Nah, selanjutnya pemeliharaan ternak secara ekstensif itu tidak selamanya mendatangkan kelebihan. Nyatanya ada juga nih beberapa kekurangan dari pemeliharaan ekstensif yang bisa dikatakan mungkin jumlahnya itu lebih banyak daripada kelebihannya itu sendiri. Yang pertama itu ada beresiko tinggi hilang maupun dicuri. Pemeliharaan ekstensif ini kan istilahnya hewan itu dilepaskan oleh peternak sehingga peternak itu tidak bisa mengawasi secara langsung gitu dan hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa hewan ternak itu dapat hilang maupun dicuri. Nah, yang kedua ada beresiko terjangkit penyakit. Walaupun pemeliharaan secara ekstensif dapat mengurangi kekhawatiran tentang kepadatan kandang yang bisa menimbulkan penyakit, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa ternak justru bisa membawa virus atau bakteri dari luar gitu. Nah, yang selanjutnya ada pakan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi harian yang menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. Nah, walaupun tadi di kelebihan pemeliharaan secara ekstensif sudah disinggung mengenai penghematan biaya pakan, hal ini juga sekaligus dapat menjadi kekurangan karena ternak dalam pemeliharaan ekstensif ini pakan ternak itu tidak diatur seperti pada pemberian pakan di kandang. Nah, sehingga ternak bisa saja kekurangan nutrisi karena ternak itu hanya mengandalkan makanan sesuai dengan kondisi di padang pengembalanya itu. Nah,
Yang selanjutnya itu masih berkaitan dengan poin yang sebelumnya tentang kekurangan nutrisi. Nah, hal itu juga sangat mempengaruhi produktivitas ternaknya itu sendiri, karena produktivitas ekor ternak juga dalam menghasilkan daging dan telur itu bisa menjadi rendah dan tidak optimal jika ternak itu kekurangan nutrisi. Nah, yang kelima, kalau dalam unggasnya itu ada contohnya pada anak ayam broiler. Saat anak ayam broiler kecil itu, mereka membutuhkan panas yang cukup, sehingga apabila panas itu tidak tercukupi, maka akan terjadi banyak kematian di awal. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, salah satu sistem pemeliharaan yang tidak dapat diabaikan adalah peternakan sapi rakyat yang dikelola secara ekstensif. Nah, seperti pada umumnya, peternakan sapi potong tradisional ini terkendala oleh nutrisi pakan yang rendah. Rumput tropis biasanya mempunyai kualitas yang rendah. Selama musim kering, bukan hanya produksi yang menurun, tetapi kualitas yang rendah. Kekeringan dan temperatur yang tinggi menyebabkan lignifikasi dan menurunkan protein rumput. Nah, sebagai perbandingannya adalah sapi Bali dan sapi Donggala yang diternakan bersama secara ekstensif. Pada tabel ini menunjukkan bahwa PBBH sapi Bali lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Donggala, walaupun tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, PBB sapi Bali dibandingkan dengan sapi Donggala memperlihatkan perbedaan yang nyata. Walaupun carrying capacity sapi Donggala lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Bali, yang berarti bahwa pakan yang tersedia pada pastura yang digunakan oleh sapi Donggala lebih tinggi karena 1 hektar pastura diperuntukkan untuk 1,3 ST dibandingkan dengan sapi Bali, di mana untuk 1 hektar untuk 0,5 ST. PBBH sapi Bali pada tabel ini lebih tinggi dibandingkan dengan PBBH sapi jenis lain yang dipelihara di pastura alam yang berkisar antara 0,07 kg per ekor per hari sampai 0,12 kg per ekor per hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sapi Bali lebih adaptif dibanding dengan sapi Donggala. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada penyebab jumlah produsen sedikit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah produsen, yaitu yang pertama faktor cuaca yang tidak menentu. Kadang curah hujannya tinggi, kadang juga curah hujannya rendah. Ketika musim hujan, suatu produsen tingkat produktivitasnya akan naik dan tumbuh dengan cepat. Namun sebaliknya ketika musim kemarau, nantinya produsen tersebut akan mengering dan mati, serta kandungan nutrisinya pun rendah. Terus faktor yang kedua yaitu ada faktor hama dan konsumen tingkat satu lainnya. Tidak bisa dipungkiri dalam suatu rantai makanan, itu ada berbagai hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat satu, yaitu biasa kita kenal dengan hewan herbivora. Jadi bukan hanya hewan ternak saja yang berperan sebagai konsumen tingkat satu, melainkan ada beberapa hewan lainnya seperti ulat, belalang, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah produsen. Terus faktor yang ketiga yaitu ada faktor menanjaknya tingkat pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Dibangunnya gedung-gedung seperti pabrik dan juga pemukiman itu akan membuat lahan hijauan semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan karena lahan tersebut dieksploitasikan untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya tentu membuat lahan hijauan tersebut semakin berkurang. Terus faktor yang terakhir yaitu ada tanah yang tandus dan gersang. Tanah yang tandus menyebabkan terhambatnya pertumbuhan produksi hijauan. Salah satu penyebab tanah tandus yaitu curah hujan yang rendah dan terjadinya pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penyebab keseimbangan ekosistem.
ketidakseimbangan ekosistem. Penyebab dari ketidakseimbangan ekosistem dalam ekstensi penggembalaan dapat terjadi jika produsen lebih sedikit dari konsumen. Seperti yang telah dikatakan Safira, bahwa setiap tahapan dalam rantai makanan memiliki peran yang sangat penting. Bayangkan ketika produsen atau tanaman hilang atau menipis, sedangkan populasi konsumen tingkat 1 meningkat, maka akan timbulnya sebuah persaingan dan terjadinya interaksi kompetisi untuk memenuhi kebutuhan ternak tersebut antara sesama individu yang menimbulkan tidak meratanya pemenuhan gizi setiap individunya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika hewan ternak, diambil contohnya adalah sapi, ketika sapi tersebut tidak kuat dalam berkompetisi atau kalah bersaing dalam mempertahankan makanan tersebut, maka sapi tersebut akan kekurangan makanan. Kemudian lemas dan berujung sapi tersebut mati. Lama-kelamaan satu persatu sapi yang tidak kuat dalam berkompetisi akan gugur. Sehingga hal inilah kerugian yang dapat ditimbulkan ketika hewan ternak atau konsumsi lebih mendominasi daripada produsen atau sebagai rumput. Selanjutnya penyebab yang kedua yaitu produsen lebih banyak daripada konsumen. Hal ini dapat berakibat daripada konsumen. Hal ini dapat berakibat pada banyaknya lahan pakan yang tidak dieksploitasi secara maksimal untuk kebutuhan ternak. Jika hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama, akan terjadinya timbul kasus di mana tingkat produktivitas sapi menurun akibat dari adanya hama yang berlebihan karena hama sudah mengobuskan sapi. Baik, yang selanjutnya ada konsep istirahat dan pergiliran penggembalaan rotasi. Konsep istirahat ini tentunya udah dikenal juga sama teman-teman karena definisinya seperti yang pada umumnya teman-teman tahu. Lalu, untuk sistem pengembalaan rotasi ternak sendiri itu mengembalakan ternak di suatu padang yang luas yang terdiri dari rumput dan juga leguminosa. Tentunya teman-teman juga udah tahu dan sudah familiar dengan istilah pengembalaan ini. Pengembalaan ini sendiri dilakukan untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti kematian ternak di musim kering, kelebihan hijauan di musim hujan, dan juga kemerosotan hasil ternak di musim kering. Sistem pengembalaan ini juga memiliki tujuan yaitu mengatur komposisi botani, menyediakan kebutuhan tertentu ternak, meningkatkan penggunaan pakan, meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan juga memudahkan pekerjaan pertanian. Dalam sistem pengembalaannya, ini dilakukan bisa menyebabkan pengaruhnya besar terhadap hasil ternak dari pengaturan SR. Namun, sistem pengembalaan rotasi ini seringkali menunjukkan hasil produksi yang tidak selalu meningkat setelah pemotongan bersih atau clear cut oleh peternak. Keuntungan sistem ini sendiri dapat ditentukan dari segi padang penggembalaan dan segi ternaknya. Konservasi sistem ini bisa tidak menguntungkan bila mana persediaan hijauannya melimpah. Kemudahan pekerjaan pertanian ini, pekerjaan seperti pembuatan hay, terus kegiatan irigasi. Yang terakhir ada kegiatan memisahkan kelompok ternak tua dan yang muda, karena ternak yang muda itu seringkali terkena yang namanya parasit. Jadi otomatis kita harus memisahkan ternak yang muda dan juga yang tua. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan manfaat dari pemisahan, yaitu kita dapat menghitung kebutuhan ternak sehingga dapat mengontrol perkawinan menjadi lebih mudah. Namun, ada kelemahan dari sistem rotasi pengembalaan ini, yaitu peternak harus meluangkan waktu lebih banyak sewaktu memindahkan ternak dari blok satu ke blok yang lainnya. Walaupun terdapat konsep istirahat di dalam pengembalaan rotasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah mengatur komposisi botani dan keperluan mempertahankan komposisi botani tertentu. Yang pertama itu mengatur komposisi botani. Mengatur komposisi botani dapat dilakukan dengan cara melakukan prosedur kerja, melakukan pengambilan data komposisi botani, melakukan pengambilan data untuk produksi hijauan makanan ternak, membuat variabel data, dan menganalisis data. Keperluan mempertahankan komposisi botani tertentu itu penting karena pengembalaan yang berat dapat menghilangkan jenis tanaman yang lebih berguna,
Selanjutnya memunculkan gulma. Apabila gulma itu bermutu rendah atau beracun, akan menurunkan hasil ternak. Jadi daya tahan dan mutu pada gembalaan berbeda-beda menurut komposisi botaninya. Oleh karenanya, mempertahankan jenis-jenis yang baik dari suatu padang gembalaan ada kaitannya dengan usaha mempertahankan besarnya hasil ternak dan kelanggengan usaha peternakan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari kasus yang ada. Yang pertama yaitu pemilihan sumber pakan yang lain pada pemeliharaan ternak secara ekstensif yang bisa dijadikan alternatif lain oleh peternak. Pada ternak sapi atau ternak ruminansia, kita bisa memilih sumber pakan lain yaitu rumput bede atau Brachiaria decumbens. Rumput bede termasuk rumput yang berumur panjang, dapat tumbuh dengan membentuk hamparan lebat dan penyebarannya cepat melalui stolon. Rumput bede tahan terhadap penggembalaan berat, tahan injakan dan renggutan, serta tahan kekeringan dan responsif terhadap pemupukan nitrogen. Rumput bede juga cepat tumbuh dan berkembang sehingga mudah menutup tanah. Yang kedua ada stargrass. Rumput stargrass adalah rumput yang merayap dan akan merayap di sepanjang tanah. Rumput ini memiliki sistem akar yang mendalam dan dalam situasi kekeringan, sistem akar dapat tumbuh 47 sampai 59 inci atau sekitar 120 sampai 150 cm mendalam. Rumput stargrass dapat tumbuh di tanah yang kualitasnya buruk. Selama kekeringan, bagian atasnya akan mati, tetapi rumput akan terus tumbuh dari rimpangnya. Pada saat ini, rumput stargrass menyelamatkan ribuan hektar tanah pertanian dari erosi. Rumput stargrass sangat tepat dikombinasikan dengan hijauan untuk pakan ternak di padang penggembalaan. Yang ketiga ada leguminosa. Leguminosa mempunyai peranan yang sangat penting dikarenakan kemampuan mereka dalam memfiksasi sejumlah nitrogen di udara. Kontribusi langsungnya terhadap produktivitas ternak melalui penyediaan sumber pakan yang kaya akan nitrogen. Selain itu, leguminosa dapat meningkatkan produktivitas rumput melalui peningkatan penyerapan nitrogen tanah oleh rumput apabila leguminosa ditanam secara bersamaan dengan rerumputan. Namun di Indonesia, pola penanaman campuran ini belum banyak diaplikasikan di dalam usaha ternak ruminansia. Informasi tentang budidaya pertanaman campuran, terutama mengenai perbandingan populasi antara populasi rumput dan leguminosa yang biasa tumbuh di Indonesia dan pengaruhnya terhadap produksi dan kualitasnya belum banyak dipublikasi. Yang kedua ada pemilihan sumber pakan lain pada ternak ayam atau pada ternak unggas. Yang pertama ada eceng gondok. Hasil penelitian yang dilakukan Saleh, Rifai, dan Sari pada tahun 2005 tentang penggunaan tepung daun eceng gondok 15% yang dikombinasikan dengan paku air 10% atau azolla pinnata terfermentasi dalam ransum ayam ras pedaging selama 8 minggu tidak memberikan efek yang merugikan. Eceng gondok yang digunakan sebagai pakan dalam bentuk segar sebaiknya dimasak dan dipotong-potong kecil kemudian dicampurkan dengan bahan pakan lain. Yang kedua ada bungkil kelapa sawit. Beberapa hasil penelitian menunjukkan potensi bungkil kelapa sawit dalam memperbaiki performa ayam ras pedaging, pertambahan berat badan, dan konversi pakan. Hasil penelitian menyarankan pemberian bungkil kelapa sawit dapat dilakukan sampai 25% dalam ransum ayam ras pedaging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang ada, yaitu dengan menyediakan kebutuhan ternak yang lain. Penyediaan kebutuhan ternak dilakukan untuk memperkecil kendala-kendala yang berkaitan dengan kesehatan ternak. Nah, yang pertama yaitu dengan membuat 2 padok. Padok yang pertama digembalai sedemikian sehingga tidak ada kesempatan tanaman untuk membentuk biji. Sedangkan padok yang kedua digembalai setelah biji rontok ke tanah. Yang kedua yaitu sistem creeping. Sistem creeping ini merupakan sistem penggembalaan yang dianjurkan untuk ternak sapi muda, di mana ternak muda mendapatkan pakan pilihan pertama dan dalam rangka menekan kendala-kendala akibat parasit saluran pencernaan. Pada padang penggembalaan dibuat lubang kecil pada pagar padok untuk lewatnya
Dan yang terakhir yaitu yang ketiga dengan menggunakan strip grazing, yaitu padang penggembalaan yang digembalai sampai habis atau bersih setiap blok atau padoknya. Yang mana strip grazing ini bertujuan untuk menyediakan taraf nutrisi yang lebih tinggi untuk ternak. Sistem ini baik dipergunakan untuk induk masa beranak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mbak Linis. Nah, solusi selanjutnya yang ditawarkan yaitu meningkatkan kebutuhan pakan melalui sistem zero grazing atau pemotongan rumput. Nah, pasti di pikiran kalian timbul pertanyaan, mengapa masih dibutuhkan pakan lagi? Karena soalnya yang sapinya dikembangkan di ladang rumput. Nah, dengan sistem rotasi yang menyebabkan padang rumput gembalaan menjadi rata atau tidak compang-camping karena adanya sistem seperti yang dijelaskan tadi, yaitu pergantian ladang rumput dengan ada fase istirahat. Oleh karena itu, penggunaan pakan meningkat karena tidak adanya kesempatan seleksi ternak. Nah, dalam sistem zero grazing itu sendiri diartikan sebagai praktik memanen tanaman hijau untuk diberikan kepada ternak di kandang saat fase istirahat. Jadi, ternak membutuhkan banyak pakan untuk dimakan karena dalam sistem ini ternak itu kita tidak diketahui berapa banyak pakan yang harus dibutuhkan untuk dimakan sapi ini atau sapi yang lain. Jadi, manusia menyiapkan pakan untuk berjaga-jaga agar kebutuhan sapi terpenuhi. Nah, dalam sistem ini ada kelebihannya, yaitu pertama, nutrisi sapi terpenuhi. Yang kedua, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu terkontrolnya penyakit dan hama-hama lain yang mempengaruhi produktivitas sapi. Namun, dalam sistem ini juga ada kelemahan, seperti memerlukan tenaga yang besar karena harus memotong rumput di ladang rumput untuk diberikan kepada sapi. Yang kedua yaitu saat cuaca. Cuaca kan tidak menentu. Misalnya hujan. Nah, di padang rumput akan becek dan menyusahkan manusia dalam pemotong. Kesuburan tanah terganggu. Kenapa bisa terganggu? Karena rumput yang dipotong cukup banyak. Oleh karena itu, mungkin jika musim kemarau, pertumbuhan rumput akan terganggu. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan mengenai peternakan ekstensif di ladang pengembalaan serta memberikan kelima solusi terkait permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya akan ada sesi diskusi. Mangga bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja. 3 aja, Tin. 3 dulu aja ya. Iya, oke, baik Ibu. Dipilih yang belum bertanya dulu ya. Baik Ibu. Mangga yang pertama kepada Saudara Irgi. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irgi Apriliansa dengan MPM terakhir 029. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tingkat efektivitas pendapatan peternakan secara ekstensif ini jika hanya difokuskan ke peternakan saja. Karena usaha ternak banyak dilaksanakan sebagian besar petani Indonesia adalah usaha tani terpadu atau mixed farming. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irgi. Pertanyaannya akan kami tampung dulu. Untuk selanjutnya ada Saudari Rahma. Silahkan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Sandriana Dewi dari kelompok 4 dengan NPM terakhir 066. Izin bertanya, tadi kan sudah dibahas mengenai peternakan ekstensif di ladang peternakan. Nah, pertanyaan saya, selain pada anak ayam broiler, apakah ada resiko yang dapat dialami unggas lain dalam pemeliharaan ekstensif ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Saudara Malik, boleh silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Saudara Malik atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang udah ingin bertanya juga. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Kepada Ibu, mohon waktu untuk diskusinya, boleh? Boleh. Ya, baiklah. Utin silakan dengan kelompok 3, ya, menyusun dulu jawabannya untuk tadi temannya yang sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, sekarang kita kembali ke kelompok 5, ya. Sudah siap, Erin, dengan teman-temannya untuk menjawab pertanyaan? Baik, Ibu sudah siap. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Nasya? Pertanyaan Nasya akan dijawab oleh Syawal. Silakan. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Nasya. Pertanyaannya yaitu berapa jangka waktu yang diperlukan untuk pemulihan? Dan apakah ada faktor tambahan yang mempersulit pemulihan? Nah, untuk jangka waktu dari pemulihan lahan ini, tentunya jawabannya tentatif. Mengapa tentatif? Nah, ini tuh nyambung ke faktor-faktor tambahan yang entah itu mempersulit atau mempermudah waktu pemulihan. Misalkan untuk faktor yang mempersulit pemulihan, tentunya yang pertama, kita harus mendapatkan izin dari pengelola sebelumnya ataupun dari warga sekitar tempat yang ingin kita pulihkan. Nah, ketika kita sulit untuk mendapatkan izin, tentunya waktu dari pemulihan ini dapat menjadi lebih lama dari yang kita harapkan. Dan walaupun kita mendapatkan izin, sudah mendapatkan izin dari pihak terkait untuk melakukan pemulihan, tentunya ada faktor-faktor tambahan lain yang masih bisa dikatakan menjadi faktor untuk mempersulit pemulihan. Contohnya ketika kita ingin menggunakan alat atau barang untuk menunjang proses pemulihan, misalkan seperti menggunakan alat berat. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana medan atau jalan yang akan kita tempuh menuju tempat pemulihan. Selain itu, ada faktor eksternal dari tempat pemulihan itu sendiri yang harus kita perhatikan juga. Kita itu untuk memulihkan ini akan ditanami tanaman apa untuk lahan peternakan gitu. Karena tidak semua tanaman yang kita akan tanam di tempat ini untuk dipulihkan memiliki waktu tumbuh yang sama. Mungkin jawabannya itu, Nasya, apakah sudah terjawab? Baik, sudah Syawal, terima kasih. Ya baik, terima kasih kembali. Baik, itu pertanyaan Nasya yang sudah dijawab dengan baik oleh Syawal. Selanjutnya pertanyaan dari Dea, siapa yang mau jawab? Baik, pertanyaan dari Dea tadi akan dijawab oleh Rizky. Boleh, silakan Rizky. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Dea itu, apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan tanaman yang digunakan untuk fitoremediasi? Lalu bagaimana sistem penanaman tanaman di lahan bekas tambang tersebut? Nah, untuk pemilihan tanaman di lahan bekas tambang harus memperhatikan riwayat penggunaan lahannya. Kandungan sisa bahan tambang dapat mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi awal terkait kondisi lahan serta karakteristik tanah lahan bekas tambang sebelum dilakukan reklamasi. Nah, dari hasil observasi, tumbuhan yang paling sering digunakan adalah sengon atau Paraserianthus palkataria. Kelebihan dari tumbuhan ini adalah mudah beradaptasi terhadap lingkungan lahan yang ditempati. Sengon juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam pengembangan bidang struktur dan infrastruktur. Nah, selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, sama Baginda.
Ya, silakan. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana caranya pemilihan penanaman tanaman-tanaman. Pertama, kita harus melakukan pengangkutan soil, setelah itu hauling soil, setelah itu ada dumping soil, setelah itu ada perapihan lahan, dan spreading soil. Lalu lahan sudah siap tanam. Untuk selanjutnya juga harus direncanakan mengangkut material seperti kompos ataupun tanaman-tanaman yang dapat membantu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan juga penting untuk membuat drainase karena tidak boleh air tergenang, jangan sampai air tergenang karena materialnya belum tentu tanamannya kuat untuk menanggung kontaminasi yang dilakukan oleh air terhadap tumbuhan. Sekian. Ya, terjawab Dea. Ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok 5? Sudah cukup? Ya, Dea cukup Dea. Oke. Iya. Beralih ke kelompok belum, masih kelompok pertanyaan untuk kelompok. Manfaatkan di lahan bekas pertambangan baik untuk ternak atau tidak. Di PPT sudah ada salah satu contoh hijauan yang dapat tumbuh di lahan pasca pertambangan. Salah satunya yaitu rumput gajah. Rumput gajah tersebut dapat tumbuh di lahan pasca pertambangan dan juga disukai oleh ternak itu sendiri. Kemudian kandungan gizi yang terdapat di rumput gajah itu terdiri dari 19,9% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34,2% serat kasar, dan 11,7% abu. Kandungan tersebut akan sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia seperti sapi atau kerbau. Jadi jawaban dari pertanyaan Ahmad Gifari tadi, hasil dari penanaman pakan di lahan pasca pertambangan itu sudah cukup baik untuk dikonsumsi oleh ternak. Mungkin jawaban lebih lengkapnya akan ditambahkan juga oleh rekan saya. Iya baik, saya izin menambahkan jawaban Deswita. Selain rumput gajah juga rumput lainnya yang didapati tanam di lahan pertambangan itu baik dikonsumsi untuk ternak. Contohnya rumput indigofera memiliki protein, mineral, dan kecernaan yang tinggi. Selain itu, indigofera juga dinilai dapat berpengaruh pada penambahan bobot sapi potong sebesar 40 hingga 60%. Seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Gimana Ahmad Gifari? Sudah cukup? Oke, terima kasih, cukup. Oke. Baiklah, itu jawaban dari kelompok 5. Ibu rasa juga sudah cukup baik seperti jawabannya sudah cukup menjawab. Kemudian kelompok 3 sudah siap untuk jawabannya. Minta waktu sebentar lagi, Bu. Kita punya waktu kurang lebih 12 menit lagi. Ya, jadi mungkin bisa agak cepat. Jadi mungkin kelompok 1 tidak bisa tampil presentasi hari ini, ya. Ibu cukup cukup menyayangkan kalau seandainya Ibu mengkat presentasi kalian, gitu ya. Jadi tadinya Ibu memberikan waktu hanya 20 menit saja, 15-20 menit kalian untuk presentasi. Tapi karena presentasi kalian itu menurut Ibu cukup memukau, Ibu penasaran untuk bisa lanjut mendengarkan, dan itu juga bisa menggali menggali pengertian kalian terkait dengan ekosistem gitu, interaksi di dalamnya gitu ya. Oleh karena itu Ibu biarkan sehingga Ibu lihat di sini sampai 33 menit kelompok 3, kemudian kelompok 5 juga kurang lebih sekitar itu. Jadi mungkin ke depan kelompok yang lain boleh presentasi kita. Ibu tidak membatasi, tapi nanti mungkin kalau tidak selesai di waktu kuliah, Ibu akan pindahkan nanti ke praktikum, ya. Jadi nanti kita praktikum ada waktu, ambil dulu waktu untuk mungkin satu kelompok. Jadi rasa-rasanya jadi satu pertemuan ini hanya bisa 2 kelompok maksimal.
Jadi kalau misalnya nanti satu kelompok, Ibu tidak akan memaksakan minggu depan harus 3 kelompok gitu ya. Jadi kalau memang tidak cukup, hanya tetap seperti ini, hanya cukup 2 kelompok, Ibu tidak akan memaksakan. Karena rasanya Ibu mengebiri potensi kalian gitu. Jadi Ibu akan mencari waktu dipindahkan ke waktu praktikum. Jadi kita ambil dulu waktu praktikum karena biasanya kalau praktikum itu waktunya 2 jam. Kalau kuliah itu kita hanya 100 menit, kalau waktu praktikum itu kita dikasih waktunya 120 menit, jadi 2 jam cukup leluasa. Jadi mungkin nanti praktikum dulu, nanti setelah selesai materi praktikum, karena biasanya materi praktikum kalau untuk online itu tidak menghabiskan waktu 2 jam. Beda dengan offline. Kalau offline iya, karena kalian mengerjakan sendiri step by step gitu ya, di lab gitu ya, belum ada kesalahan, ulang lagi itu 2 jam habis gitu ya. Nah, kalau untuk online tidak. Boleh 1 jam juga sudah cukup gitu ya untuk memaparkan video, Ibu jelaskan gitu ya. Nah, sisanya Ibu akan gunakan untuk kelompok lain yang belum kebagian presentasi ya. Gitu ya. Ayo kelompok 3 sudah siap? Ibu izin menjawab dari pertanyaan yang nomor 2. Siapa yang menjawab Irgi? Saya pertanyaan nomor 2 dulu, Bu. Oh, Rahma dulu. Dari Rahma. Pertanyaannya itu, selain pada ayam broiler, apakah ada resiko yang akan dialami oleh ternak unggas lain pada pemeliharaan ekstensif? Nah, sebenarnya untuk unggas itu sendiri kekurangannya tidak jauh berbeda dengan ternak-ternak yang lain. Misalnya pada pemeliharaan ayam, kelemahannya itu ayam menjadi lebih lambat untuk berkembang, kemudian waktu beternak itu menjadi lebih lama yang berarti dapat mengurangi produktivitas ayam tersebut. Dan yang ketiga, kontrol pemeliharaan itu sulit dilakukan. Pengandalian penyakit itu sulit dilakukan karena ayam berkeliaran bebas sehingga sangat rawan terhadap serangan penyakit endemik seperti kolera, bahkan flu burung. Nah, maka dari itu cara pemeliharaan ekstensif ini sebaiknya dilakukan jika ternak ayam kampung itu berjumlahnya sedikit, dan sebenarnya di Indonesia ini cara ini umumnya dilakukan oleh peternak rakyat seperti itu. Apakah menjawab, Rahma? Ya, begitu Rahma jawaban dari Naura. Sudah cukup jawab, Naura. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan. Pertanyaan yang selanjutnya mau Maulana dulu atau Irgi dulu? Baik, Bu, izin menjawab untuk pertanyaan Maulana Malik. Oke. Pertanyaannya itu mengenai pengurangan parasit. Jadi jawabannya itu dengan melakukan biosecurity atau karantina. Dapat dilakukan dengan membuat pagar sekeliling peternakan untuk menghindari kontaminasi antara ternak di dalam dan yang di luar. Selanjutnya adalah menyediakan air dan pakan yang bebas dari penyakit. Rutin melakukan pengecekan kualitas pakan dan air. Selanjutnya itu melakukan vaksinasi secara rutin dan mengeluarkan ternak yang sakit dari lokasi untuk segera diobati atau dipotong oleh petugas yang berwenang. Dan jika mati harus segera dikubur dan jauh dari tempat lokasi kandang. Terima kasih. Semoga menjawab. Iya, Malik gimana? Oke. Jadi itu udah jawaban dari kelompok 3, ada yang diwakili oleh Olga, bagaimana itu terkait dengan penyebaran parasitnya. Selanjutnya ini masih tersisa dari Irgi pertanyaannya. Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan dari saudara Irgi, di mana pertanyaan itu adalah bagaimana tingkat efektivitas pendapatan peternak secara ekstensif ini jika hanya difokuskan ke peternakan saja, karena usaha ternak banyak dilaksanakan sebagian besar petani Indonesia adalah usaha tani terpadu. Untuk jawaban dari pertanyaannya itu sendiri, efektivitas pendapatan tentunya bergantung pada cara pengelolaan atau manajemen hasil ternak dari peternak itu sendiri. Tentunya agar mencapai presentase efektivitas pendapatan yang tinggi, selain dari produk utama yaitu ternak, seperti yang disebutkan oleh saudara Irgi tadi, sebagian besar petani Indonesia itu melakukan usaha tani terpadu atau bisa disebut juga mixed farming. Tentunya hal itu juga berpengaruh besar terhadap pendapatan peternak itu sendiri, gitu Ibu. Karena mulai dari peternakan secara ekstensif
ini itu sudah dikenal dengan hematnya biaya yang dikeluarkan oleh peternak itu sendiri. Mungkin bisa lebih diperhatikan pada pakan dan kebersihan dari ladang yang digunakan agar nantinya menghasilkan produk ternak yang layak jual dan kualitasnya bagus gitu Ibu. Karena sedikitnya modal atau kecilnya biaya perawatan juga, otomatis jika kita dapat memperhatikan ternak dengan baik, penghasilan atau pendapatan yang didapatkan oleh peternak itu dapat mencapai efektivitas pendapatan dengan presentase yang tinggi. Begitu Ibu. Nah, itu jawaban dari Agustin. Utin harus bukan ke Ibu menjelaskannya, ke Irgi, kan Irgi yang nanya. Iya. Iya Ibu. Ya, jadi gini, kalian diskusi terkait ini, ada yang memberikan feedback gitu ya, ada yang kemudian memberikan jawabannya. Nah ini Ibu mencermati gitu ya, dan mungkin ya kalau ada yang Ibu bisa tambahkan, Ibu tambahkan misalnya ya, kalau ada Ibu luruskan, Ibu luruskan. Itu jawaban dari Agustin. Irgi, cukup tidak? Ya, terima kasih Utin. Fira, ini ada Safira yang raise hand, apa Fira mau menambahkan? Silakan Mbak, silakan. Betul Bu, saya izin menambahkan ya. Menurut saya pertanyaan Irgi ini tuh sangat menarik Bu, karena bentar ini saya putus-putus gak Bu? Enggak, cukup bagus, silakan. Okay. Pertanyaan Irgi itu cukup menarik karena keefektivitasan pendapatan peternak ekstensif ini tuh lagi ada isu nih. Isunya itu isu internasional, di mana warga-warga internasional ini tuh udah mulai lebih menginginkan dipenuhinya kesejahteraan hewan, karena menurut mereka yang peternak-peternak ekstensif ini tuh jauh lebih mementingkan kesejahteraan hewan, karena hewan-hewan ini tuh diperlakukan sebagai mestinya dia sebagai hewan gitu Bu. Nah jadi peternak-peternak ini tuh bisa memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dibandingkan yang peternak ekstensif. Kayak ada contohnya ini ya, di Selandia Baru ini pada tahun 2023 nanti itu tuh bakal ada kebijakan untuk free range atau ayam yang tidak dikandangi, yang nggak boleh dikandangi untuk ayam. Nah jadi karena warga-warganya tuh udah mementingkan animal welfare, jadi warga-warganya itu lebih memilih untuk membeli ke peternak yang melakukan free range ini, ya, atau melakukan ternak ekstensif. Nah makanya bisa isu ini tuh bisa kita manfaatkan gitu ke depannya sebagai apalagi kita nanti jadi peternak milenial ya, itu bisa dimanfaatkan sekali karena sekarang kepercayaan masyarakat terhadap peternak yang lebih mementingkan animal welfare ini lagi disanjung gitu. Mungkin sekian. Oke, itu jawaban tambahan dari Fira. Jadi menarik ya sebetulnya ya. Bagaimana interaksi lingkungan gitu ya akan menjadikan satu output yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tadi Fira menambahkan bahwa keuntungan dari penggembalaan itu salah satunya dari animal welfare. Jadi mungkin sekarang yang namanya kesejahteraan hewan atau mungkin lebih kenal dengan animal welfare itu banyak sebetulnya lebih diangkat gitu ya dari pola pemeliharaan salah satunya misalnya. Kenapa? Karena katanya ternak itu lebih happy gitu, lebih sesuai dengan alamnya gitu ya, diabur, tidak di kerangkeng, tidak di kandang, tidak makan ya sediberinya makan oleh si peternak tentunya gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya grazing, mereka bisa memilih mana yang akan dia makan. Kemudian juga dia pola hidupnya memang kembalikan lagi ke alam, ada daya jelajah misalnya gitu ya. Karena memang untuk ternak itu exercise itu misalnya mereka itu jalan gitu ya, itu adalah satu keharusan gitu ya. Memang akhirnya kembali lagi bahwa produksi ternak itu diperuntukkan untuk tujuan dari si peternaknya gitu. Maka
maka pada akhirnya hal seperti itu atau namanya animal welfare itu menjadi diabaikan. Contoh misalnya peternak itu menginginkan misalnya bahwa si daging yang dihasilkannya itu mengandung lemak yang marbling. Marbling itu lemak yang akan tersebar di otot daging gitu. Sehingga pada saat misalnya diproduksi untuk menjadi steak misalnya, itu akan keluar namanya juicy gitu ya. Si lemaknya itu akan keluar dan itu menambah rasa aroma gitu ya, kualitas daging. Itu ada keinginan. Jadi sehingga bagaimana itu akan mengubah pola pemeliharaan gitu. Jadi nggak bisa kalau kita mengharapkan daging seperti itu dipelihara secara penggembalaan ekstensif. Kenapa? Karena dengan jelajahnya sapi gitu ya, si ternak menjelajah, maka itu tidak akan mengurangi perlemakan gitu, akan mengurangi perlemakan di otot dagingnya. Oleh karena itu ya mutlak kalau tujuan seperti itu si ternak yang akan dikurung gitu ya, akan dikurung, kemudian si makanannya juga gitu ya, pakannya juga itu akan diatur dengan kualitas pakan yang menghasilkan nanti perlemakan yang marbling. Nah, itu mungkin pada akhirnya satu pilihan gitu ya. Nah, itu yang harus kalian pahami di sini, interaksi antara yang ekstensif itu bahwa campur tangan yang dominan itu adalah si manusia ya. Faktor biotiknya yang diintensif lebih tinggi dibandingkan yang ekstensif gitu ya, karena manusia di sini akan campur tangannya dari mulai mengatur pakan, misalnya ya pengelolaan si ternak dikandangkan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tadi Bu dengar ada yang namanya di ekstensif itu ada proses hijauannya, ada lignifikasi. Nah, kalau misalnya di kandang mungkin itu si peternak akan memilihkan kualitas hijauan pakan yang kualitas ligninnya yang paling rendah misalnya gitu ya. Nah, di padang penggembalaan di ekstensif, maka si ternak sendiri naluriah dia akan memilih mana nih yang pantas dimakan, yang enak dimakan. Yang hijauan pada saat misalnya di tropis di kita, maka proses lignifikasi itu akan lajunya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kita di tropis dengan paparan matahari yang tinggi, maka si pohon itu akan cepat meningkat pertumbuhannya, tingginya. Untuk menopang pohon itu tinggi, maka secara alamiah pohon itu akan menguatkan diri dengan kandungan ligninnya yang tinggi. Nah, ini sebetulnya yang tidak disukai oleh ternak. Ya, akan menurunkan produktivitas ternak itu dengan lignin dari hijauan pakannya yang tinggi. Nah, itulah yang disebut interaksi biotik dengan abiotik. Interaksi antara hijauan pakan sebagai produsen berinteraksi dengan iklim nih, ya. Iklim dengan di tropis kita, maka dia dengan interaksinya apa? Dia akan mempunyai lignin yang tinggi. Proses lignifikasinya akan cepat, akan tinggi dibandingkan dengan dipelihara di iklim yang subtropis misalnya, gitu ya. Nah, itu pemahaman di sini ekosistem. Ibu lihat kalian sudah cukup bagus, sudah cukup baik, gitu ya. Ibu juga mengapresiasi apa yang sudah kalian tampilkan, kalian paparkan, kalian diskusikan juga, gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kelompok tersisa itu akan tampil sebaik teman-temannya yang sudah tampil hari ini. Ya, terima kasih Ibu Suka, Ibu senang hari ini kalian fresh, cantik-cantik, kalian cakep-cakep, kemudian juga dengan narasi yang baik gitu ya, dengan pola pemikiran yang tidak dibatasi, itu kalian bisa mengemukakan apa yang kalian peroleh wawasannya, silakan. Ibu senang dengan usaha kalian hari ini ya. Terima kasih, mungkin waktu juga yang membatasi kita. Ibu bukan tidak ingin mengakomodir tadi yang raise hand sampai ada 9 orang, kenapa Ibu batasi 3 gitu ya.
karena waktu saja. Tidak masalah nanti kalau memang ini kita akan Ibu akan berusaha yang bertanya silahkan untuk di WA group dilanjutkan. Boleh. Kalau misalnya mau bertanya dilanjutkan di WA group boleh. Tapi kalau untuk di pertemuan itu kita dibatasi dengan waktu. Kalian juga harus kuliah lagi untuk mata kuliah yang lain ya. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup kuliah hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Ibu screenshot dulu. Screen pertama 1, 2, 3, 1, 2. Asfa kenapa ditutup Asfa? Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih.